Salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom. Shalom, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengambil minggu saat ini untuk bisa menggantikan Ibu Marlina, nanti akan bertukar jadwal dengan saya. Karena hari ini akan berada dalam pelayanan ke Kediri. Nah saudara, pagi hari ini kita akan bersama membuka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7 dibawa tema iman yang menyelamatkan keluarga. Kita masih berbicara di seputar bagaimana menghadirkan damai dan sejahtera di tengah-tengah keluarga. Maka tema pagi hari ini adalah berbicara tentang iman yang menyelamatkan keluarga. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Saya pastikan kita bisa membaca di full screen dan juga di Alkitab masing-masing. 1, 2, 3. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara, saya baca di dalam Alkitab terjemahan yang terbaru 2, terjemahan terbaru 2 di Ibrani 11 ayat 7, demikian firman Tuhan. Karena iman, setelah diperingatkan Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia menjadi ahli waris kebenaran sesuai dengan imannya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tokoh yang kita bicarakan di sini adalah Nuh. Kalau kita melihat apa yang dijelaskan oleh Alkitab, maka di dalam Kejadian pasal 5 ayat 28 menjelaskan bahwa setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki. Di ayat yang ke-29, dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Nah dari bagian ini kita bisa tahu apa latar belakang yang menyebabkan namanya disebut sebagai Nuh. Saudara, di dalam ayat ini dikatakan bahwa Nuh dan keluarga Nuh dalam keadaan susah, dikatakan demikian. Jadi di dalam situasi yang susah seperti itu lahirlah Nuh. Dengan demikian maka kelahiran Nuh adalah satu penghiburan bagi ayahnya Lamek. Kelahiran Nuh dalam situasi di mana mereka sedang susah payah di tengah keluarga yang mereka jalani. Dan tanah pada waktu itu telah terkutuk, tetapi di setengah situasi demikian, ia memberi kepada mereka penghiburan. Jadi kehadiran Nuh itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tanah yang telah dikutuk, kehadiran Nuh adalah sebuah penghiburan bagi keluarganya, bagi orang tuanya. Nah, selanjutnya Alkitab mengatakan bahwa Nuh dikenal dalam perjalanan kehidupannya sebagai orang yang benar, orang yang tak bercela, hidupnya bergaul dengan Allah. Ada 3 bagian itu yang diungkap oleh Alkitab dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9. Boleh dibuka, jadi bisa mengiringi setiap kali ayat-ayat saya sebutkan. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan demikian, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi 3 catatan yang penting disebutkan di sana, bahwa selain dia menjadi penghiburan bagi keluarganya, Alkitab juga mengatakan secara jelas ini adalah penjelasan yang
dari posisi Allah. Penjelasan dalam posisi penilaian Allah. Dari sisinya Tuhan, penilaian ini tentulah adalah penilaian yang sangat berkualitas. Apa itu dikatakan? Nuh ini adalah orang benar. Orang benar dia. Jadi bukan orang yang kurang baik atau orang yang jahat. Dia adalah orang benar. Kemudian ditambah lagi penilaian kualitatif yang berkualitas dari hidupnya adalah tidak bercela dikatakan. Tidak ada celah sama sekali pada dirinya. Kemudian dikatakan hidupnya bergaul dengan Allah. Berarti dia memiliki kedekatan, hubungan, dan hidup kerohanian yang sangat konsisten dengan Tuhan di dalam bagian ini. Jadi ayat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-9 adalah sebuah penilaian Tuhan kepada Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Atau di dalam terjemahan yang lain, sadik. Kata sadik itu adalah menunjuk kepada orang ini dalam hidupnya itu berlaku adil dalam segala hal yang dilakukannya. Jadi dalam seluruh kehidupannya, dia dianggap sebagai orang yang benar. Tetapi dia juga adalah orang yang di dalam tindakannya, dia selalu berlaku adil. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepada moralitas. Orang ini dapat diketahui hidupnya, dapat dilihat kehidupannya, dan dia menunjukkan satu moralitas yang sangat baik dan memiliki ketaatan kepada Allah. Itu yang disebut di dalam Alkitab syadik. Syadik dia orang benar, tapi dia juga orang yang berlaku dan bertindak adil di dalam kehidupannya. Dan kalau kata di dalam firman Allah dikatakan dan tidak bercela di antara orang sejamannya, adalah bicara tentang kesempurnaan dari segi moralitas. Yang dalam bahasa asli Alkitab memakai kata tamim. Tamim itu adalah menunjukkan tingkat kesempurnaan moralitas yang dimiliki oleh Nuh. Dan dikatakan lagi bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ya, hidup bergaul dengan Allah. Artinya adalah kata yang menunjuk kepada di mana dia seperti orang yang berjalan bersama seperti seorang sahabat. Jadi beriringan berjalan bersama dengan Tuhan atau bergaul karib dengan Tuhan dengan kata yang dipakai adalah halah. Halah itu artinya dia tidak pernah berpisah sama sekali, dia tidak pernah meninggalkan atau bersama secara konsisten. Nah saudara, menjadi seperti Nuh dalam bagian ini adalah sesuatu hal yang luar biasa kita lihat. Nampaknya untuk menemukan orang seperti ini pada zaman-zaman seperti sekarang ini adalah sesuatu hal yang mungkin sulit untuk kita jumpai atau kita dapati. Tetapi di dalam bagian ini hendak mendorong kita untuk belajar dari kehidupan Nuh yang menjadi contoh ideal dalam kehidupan, bagaimana dia disebut dalam Alkitab kita tadi menjadi orang benar, menjadi orang yang tidak bercela, menjadi orang yang hidup bergaul dengan Allah secara konsisten. Nah, karena itu di dalam khotbah saya pada pagi hari ini hanya ada satu pokok saja yang ingin dua pokok saja yang ingin saya bagikan untuk kita yang berkaitan dengan Nuh yang kiranya menjadi contoh dan teladan bagi kita, di mana temanya adalah iman yang menyelamatkan keluarga. Imannya Nuh tentu yang kita maksudkan. Nah saudara-saudara, pokok penting yang kita teladani, yang pertama dari kehidupan Nuh adalah imannya. Lagi bagian yang pertama yang perlu kita contoh dan teladani dari kehidupan Nuh adalah imannya. Imannya yang berdampak pada keselamatan keluarganya, itulah yang kita teladani dalam bagian ini. Jadi ternyata bahwa iman itu bisa mempengaruhi keselamatan bukan hanya diri kita, tapi juga bisa memberikan dampak keselamatan itu bagi keluarga kita. Karena itu seorang imam adalah seorang yang beriman adalah seorang imam. Ya. Bagi seorang pemimpin keluarga, dia orang yang beriman adalah seorang imam. Artinya dia menunjukkan kehidupan sebagai pemimpin atau sebagai pribadi kalau kita bicara orang percaya secara menyeluruh di dalam imannya.
Nah, mari kita lihat definisi daripada iman menurut Alkitab, Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara, definisi iman di dalam Alkitab adalah orang yang mengharapkan segala sesuatu dan dengan iman, ya, dengan iman dikatakan dia berharap. Dia belum lihat sesuatu itu, tapi dia punya keyakinan terhadap sesuatu yang belum dia lihat itu. Sama seperti kalau saya kasih gambar, kita belum melihat surga, tapi kita beriman kepada Tuhan bahwa kita percaya bahwa ketika kita dipanggil Tuhan, meninggal dunia, dipanggil oleh Allah, kita bersama-sama dengan Tuhan, ya. Dan kita belum tahu di mana tempatnya, tapi iman kita mengatakan saya ada di sana bersama-sama dengan Tuhan di Taman Firdaus. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi bukti yang tak terlihat itu oleh iman seperti ditarik ke hari ini. Saya belum melihatnya, tapi iman itu akhirnya menjembatani, membuat menjadi real di dalam pikiran, dalam hati, di dalam keyakinan. Nah, saudara, dengan demikian maka kita melihat bahwa Nuh adalah seorang yang beriman luar biasa, karena ketika Tuhan pada waktu itu memerintahkan dia, ayo buat batra. Dia dengan orang sejamannya rasanya tidak masuk akal buat batra, sementara mereka dalam keadaan tidak ada tanda-tanda akan ada musim hujan atau lain sebagainya. Dan lebih anehnya lagi bahwa Tuhan memerintahkan dia untuk membangun batra itu di atas gunung, di atas bukit. Aduh, tidak masuk akal lagi. Bagaimana mungkin air bisa menjangkau batra di atas gunung? Itu sesuatu hal yang mustahil. Tapi dikatakan karena iman, dikatakan. Kalau di dalam terjemahan TB2 dikatakan, karena iman setelah diperingatkan Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, Nuh dengan taat, dikatakan. Nuh dengan taat. Jadi menunjukkan semacam keseriusan dan kesungguhannya di dalam mentaati Tuhan. Nah, karena iman maka Nuh dikatakan dengan petunjuk yang tadi belum dia lihat apa sebenarnya maksud itu. Dia justru menunjukkan ketaatannya untuk mempersiapkan batra sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya. Saya kira ini adalah pekerjaan yang oleh orang sejamannya dianggap pekerjaan gila. Orang tidak ada hujan, tidak ada ini, tidak ada itu, tidak ada tanda-tanda, justru malah mengerjakan sesuatu hal yang tidak masuk di akal. Nah, kadang-kadang perintah Tuhan itu kadang-kala tidak masuk di akal kita. Tapi masuk akal atau tidak, diterima oleh pikiran kita atau tidak. Bagi orang beriman, mereka katakan ini dari Tuhan, saya lakoni, saya jalani, saya lakukan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nuh. Ia mengimani atau meyakini petunjuk Allah meski belum kelihatan akan ada air bah. Tuhan katakan akan ada air bah, tapi orang bilang kepada dia, gila kamu, masa ada air bah sementara semuanya baik-baik saja kok. Tapi ini adalah firman yang datang jauh sebelum kejadian itu datang, maka diperingatkanlah Nuh. Artinya orang-orang benar itu selalu mendapatkan penyingkapan lebih awal dari sesuatu hal yang belum terjadi. Orang-orang saleh, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang bergaul karib dengan Allah biasanya diberi bocoran semacam itu. Sehingga tahu apa yang terjadi, mengerti di dalam imannya bahwa kalau sesuatu ini terjadi dan disampaikan oleh Tuhan, itu pasti akan terjadi. Nah, saudara, inilah kelebihan-kelebihan orang percaya. Mereka bisa mengantisipasinya karena Allah membocorkan. Mereka bisa mempersiapkan diri kalau Allah memberitahu kepada mereka. Tapi orang-orang yang tidak dekat dengan Allah, orang-orang yang biasanya sulit membangun komunikasi dengan Tuhan, tidak peka terhadap tanda-tanda yang disampaikan oleh Tuhan. Apakah lagi secara langsung Tuhan katakan kepada mereka, mereka tidak percaya. Jadi dalam bagian ini yang kita bisa teladani dari imannya Nuh adalah iman itu dibarengi dengan langkah taat. Ia membuat batra seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia bukan hanya beriman, tapi dibarengi dengan langkah taat. Jadi ada orang beriman, tapi tidak melakukan tindakan ketaatan dari apa yang diperintahkan. Harusnya orang beriman itu loh seperti ini. Tapi Nuh tidak hanya memahami tentang Tuhan, tidak hanya beriman kepada Tuhan, tapi dia juga melangkahkan kakinya untuk mentaati Tuhan. Sehingga dia membuat batra. Jadi tindakan yang membuat batra itu adalah tindakan karena dia yakin kepada Tuhan. Nah, rumusnya sekarang, rumus iman tambah taat itu mendatangkan keselamatan.
Sekali lagi saya ulang. Iman plus taat itu selamat. Tapi tidak beriman plus tidak taat berarti tidak selamat. Saudara, disinilah rahasianya yang pagi hari ini dibagikan kepada kita. Yaitu berimanlah tapi taatilah Tuhan, maka engkau akan selamat. Orang beriman tanpa mentaati Tuhan itu sesuatu hal yang tidak berimbang. Nah karena itu ada keselarasan antara iman kita dan ketaatan kita yang dituntut sama seperti yang dilakukan oleh Nuh. Nah karena itu maka kalau kita lihat penjelasan Alkitab, apa hasilnya orang yang beriman dan taat firman dengan orang yang tidak beriman dan tidak taat kepada firman Tuhan. Maka hasilnya saya katakan tadi, rumusnya saya ulang lagi sebelum kita baca Yakobus pasal 2, tolong disiapkan. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 22, ayat 24 dan 26. Tolong disiapkan di Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 22. Ini adalah penjelasan dari uraian rumus tentang iman tambah taat sama dengan selamat. Ini rumusnya. Tapi tidak beriman plus tidak taat berarti pasti tidak selamat. Jadi rahasia keselamatan adalah beriman kepada Tuhan dan mentaati Tuhan. Itu rahasia keselamatan. Dan kalau menunjuk kepada keselamatan keluarganya Nuh, maka berarti keluarga ini diajar, diberi dorongan oleh Tuhan dan ditaati oleh Nuh. Dan karena itu dia dorong juga keluarganya. Anaknya, mantunya, dan istrinya. Sehingga ada 8 orang diselamatkan di dalam peristiwa air bah itu. Nah saudara, mari kita lihat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 22. Yakobus pasalnya yang kedua, 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Mau ditampilkan? Oke, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkan iman itu menyelamatkannya. Perhatikan ayat ini. Jangan dilewatkan dulu. Kembali lagi ke ayat 14. Ayat 14 itu berkata, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman? Saya ini loh beriman, contoh. Saya ini beriman. Tetapi iman saya, orang tidak pernah lihat dalam perbuatan saya. Jadi dengan kata lain, orang tahu kita beriman, itu dilihat dari apa? Dari perbuatan kita. Jadi perbuatan kita itu menjadi buah daripada iman kita. Kalau perbuatan kita benar, berarti kita adalah orang yang dianggap beriman secara benar. Kalau perbuatan kita salah, berarti kita dianggap menjadi orang yang beriman secara tidak benar. Nah, karena itu kita kembali kepada ayat ini. Coba kita lihat. Dikatakan bahwa apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkannya? Jadi kalau seseorang hanya mengandalkan iman, ya, mengandalkan iman saja, dan tidak disertai dengan perbuatan, maka itu tidak menyelamatkannya. Memang Alkitab katakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Keselamatan itu adalah anugerah Allah secara cuma-cuma. Tetapi kalau orang beriman tidak ada pernah buahnya, tidak pernah ada hasilnya, terus apa yang barangkali menggambarkan tentang bahwa dia betul-betul beriman? Tidak ada. Tidak ada. Maka kita lihat ayat selanjutnya, ayat 15. Ayat 15. Apa yang dikatakan ayat 15? 1, 2, 3. Dapatkah iman itu jika seorang 1, 2, 3, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, lanjut. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Jadi kita tahu bahwa kita bisa menolong orang itu, tapi kita tidak melakukannya. Ini juga dianggap bahwa ini bukan gambaran orang beriman. Jadi dengan kata lain, orang beriman itu menunjukkan sebuah buah perbuatan yang nyata. Jadi orang beriman itu menunjukkan perbuatan yang bisa menggambarkan tentang imannya. Kira-kira demikian di dalam ayat ini. Jadi kalau itu tidak tergambar di dalam perbuatannya, hanya sekedar ngomong saja, tidak tergambar dalam kehidupannya, maka sesungguhnya dia bukan orang beriman.
karena orang beriman itu harus seimbang dengan perbuatan. Nah, itulah yang akan menyelamatkan. Ayat 17, mari kita lihat ayat 17. Kita masih tetap baca ya, mari ikuti. Mari ikuti baca, 1, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi iman itu tidak disebut beriman kalau dia tidak disertai dengan perbuatan yang real, perbuatan yang nyata. Karena itu orang percaya mestinya ketika dia beriman, maka buah dari imannya itu akan tampak di dalam kehidupannya. Jadi mustahil orang mestinya yang idealnya, mustahil orang mengatakan dirinya beriman, tapi tidak terlihat gambaran berimannya itu di dalam perbuatan sehari-harinya. Tentu yang dimaksudkan adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, perbuatan yang tak bercela, perbuatan yang menunjukkan ia adalah orang yang bergaul dengan Allah. Jadi di dalam bagian ini memberi kepada kita sebuah penegasan bahwa berimanlah yang disertai dengan perbuatan supaya jangan disebut imanmu yang mati. Ya, hampa, tidak ada kehidupan dalam iman. Kemudian ayat 18. Lanjut, kaum wanita saja. 1, 2, 3. Perbuatan. Nah, di dalam ayat ini dikatakan bahwa tetapi, ya, dikatakan di dalam, tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Jadi Bapak Ibu bisa tunjukkan, mana ada iman tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Jadi ada pembanding yang jelas. Ada orang yang hanya bilang begini, saya punya iman. Tapi dari sisi yang lain, yang idealnya, aku akan menunjukkan kepadamu, ada sesuatu yang berbeda. Apa itu? Imanku itu ada disertai dengan perbuatanku. Ayat yang ke-19. Kaum laki-laki, 1, 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Artinya, bukan karena kita mengatakan saya percaya Tuhan dengan kata kita. Setan pun tahu itu. Setan pun tahu itu. Tapi apa yang membedakan kita? Lihat ayat 20. Kita baca bersama-sama. Ayat 20, 1, 2, 3. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi kalau seandainya seorang beriman, tapi tidak disertai dengan perbuatan yang benar, tidak disertai dengan perbuatan yang berkenan kepada Allah, tidak disertai dengan perbuatan yang menunjukkan gambaran pergaulannya yang karib dengan Allah, maka iman kita itu kosong. Ya, iman kita itu adalah kosong. Iman yang hanya di bibir saja, tapi tidak ada kualitas, tidak menunjukkan bobot, tidak menunjukkan isinya. Ayat 21. Ayat 21. 1, 2, 3. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Diberikan contoh tentang Abraham. Kamu lihat 1, 2, 3. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi perbuatan yang kita lakukan itu menyempurnakan iman kita. Atau iman kita memberi buah yang dapat dinikmati oleh orang lain sebagai keseimbangan orang melihat kita. Dia beriman, tapi sekaligus dia melihat perbuatan iman itu secara nyata. Jadi dengan kata lain Bapak dan Ibu sekalian, ayat-ayat ini memberikan sesuatu kejelasan tentang beriman yang menyelamatkan itu seperti apa. Yang bukan hanya menyelamatkan diri kita, oleh Nuh juga itu menyelamatkan keluarganya. Jadi imannya dan perbuatannya itu menyelamatkan dia, tapi juga itu yang menyelamatkan keluarganya. Nah, ayat 23.
ayat 23, langsung ayat 24 dan 26. 24 dan ayat 26. 1, 2, 3. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ini juga tidak mengatakan bahwa perbuatan kita menyelamatkan kita. Tidak. Harus dibedakan ya. Jadi iman tanpa perbuatan mati. Tapi perbuatan baik tanpa beriman kepada Yesus itu tidak menyelamatkan kita. Jadi banyak orang yang berbuat baik, nanti kita bilang konsepnya begini. Wah, saya berbuat baik saja supaya saya diselamatkan. Konsepnya tidak demikian. Alkitab katakan perbuatan kita itu memang akan membenarkan kita, tapi tidak menyelamatkan kita kalau tidak beriman kepada Yesus. Itu maksudnya ayat ini. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ayat 26 sekarang nih. Bapak dan Ibu sekalian silakan lihat ayat 26, ayat yang terakhir. Dan saya akan berpindah kepada pokok yang kedua. Mengapa kita perlu belajar dari Nuh dalam imannya di pokok yang kedua. Nah, lihat ayatnya. Sebab itu, yuk kita baca sama-sama. Sebab itu seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi saudara diberikan gambaran di sini. Bahwa kalau kita punya tubuh tidak ada rohnya, maka mati kita. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu digambarkan seperti tubuh. Dan roh itu digambarkan seperti perbuatan-perbuatan. Jadi saudara bisa lihat sekarang ini, dalam bagian ini, bahwa di dalam bagian yang terakhir ini adalah sebuah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kalau iman itu digambarkan sebagai tubuh kita, dan perbuatan-perbuatan itu digambarkan seperti roh, maka harusnya dua-duanya ini tetap ada pada diri kita. Apa itu? Sama seperti tubuh memiliki roh, maka ada hidup. Maka Pak Dieli berbicara di sini. Maka Pak Dieli bisa dilihat sebagai tanda-tanda orang yang hidup. Tapi diberi sebuah gambaran kepada kita juga, bahwa kalau kita beriman, tapi tidak ada perbuatan, sesungguhnya kita tidak menunjukkan tanda-tanda hidup sebagai orang beriman. Amin. Ini bagian yang pertama. Jadi, ini yang menyelamatkan keluarganya dan hidupnya Nuh. Apa itu? Dia beriman kepada Allah, tapi dia taat kepada Allah. Kelihatan keyakinannya kepada Allah, tapi kelihatan ketaatannya dalam pembuatan batra. Kita melihat hebatnya keyakinannya kepada Tuhan, tapi juga dia menjadi orang yang tidak gugur imannya. Hanya karena orang di sekitarnya kemudian meremehkan apa yang dikerjakan. Dia hanya melihat kepada Tuhan saja, bahwa dengan mentaati Tuhan, dengan beriman kepada apa yang dikatakan Tuhan, maka dia dan keluarganya pasti terselamatkan. Yang kedua dan yang terakhir, Bapak dan Ibu. Kita belajar pokok yang kedua adalah hidupnya memberi dampak. Hidupnya memberi dampak. Hidupnya memberi dampak, saya ajak kita lagi lihat Ibrani pasal 11 ayat 7. Di ayat yang demikian itulah yang kita akan lihat. Dikatakan demikian, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Nah ini bagian inilah yang saya angkat untuk pokok yang kedua. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Loh kok bisa imannya menghukum dunia? Kemudian, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah perhatikan Bapak dan Ibu, ini kan konteksnya adalah karena Tuhan sudah melihat dunia ini begitu rusak, gitu ya, bahwa menunjukkan manusia-manusia ini tidak menunjukkan kepada perubahan dan pertobatan, maka Tuhan hendak memusnahkan bumi dengan air bah. Nah, tetapi Tuhan memakai Nuh untuk menjadi cikal bakal daripada manusia selanjutnya. Hanya 8 orang, makanya ada banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Pemilihan Tuhan itu berdasarkan respon mereka dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Nah, itu juga yang terjadi dengan Nuh. Ketika Tuhan menyampaikan berita ini, bahwa dia akan memusnahkan dunia ini. Dan itu diberitahukan kepada Nuh. Dan Nuh taat bersama keluarganya. Tapi yang lain-lain tidak taat. Nah, maka apa yang terjadi? Imannya Nuh membawa dampak baik bagi keluarganya. Karena mereka taat. Yang mau mengimani apa yang dikatakan Allah kepadanya,
mereka mengambil keputusan untuk meresponi dan mentaati Allah, maka tersedia keselamatan kepada mereka. Tersedia keselamatan kepada keluarga ini. Nah, yang kedua, ini yang menarik. Imannya dikatakan membawa dampak penghukuman bagi mereka, kan peringatan Tuhan di mana seluruh umat manusia pada akhirnya dibinasakan. Nah, kalian dapat perhatikan di sini bahwa ternyata berimannya Nuh itu ada dampaknya. Tapi dampak positifnya mereka diselamatkan. Tapi dampak lainnya adalah orang yang tidak mentaati apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nuh, dan Nuh sudah sampaikan, itu akhirnya berdampak kepada apa? Berdampak kepada penghukuman kepada mereka yang tidak mentaati apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nuh. Nah, itu sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, umat dibinasakan. Kemudian bagian yang terakhir, imannya Nuh telah membawa dia untuk melihat seluruh kebenaran Allah, dan dia hidup karena kebenaran itu. Jadi ketika kita mentaati Tuhan, kita dibawa. Dia memiliki kebenaran itu. Dia menerima kebenaran itu. Di dalam ayat yang ke-7 di pasal terjemahan TB2 dikatakan di sana bahwa karena iman itu ia menghukum dunia dan ia menjadi ahli waris kebenaran. Jadi kita ini kalau bicara tentang ahli waris berarti diturunkan kepada kita. Apa itu? Ternyata harta kekayaan kita itu adalah kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu menjadi harta kekayaan dan diturunkan kepada Nuh, berarti kita mewarisi sesuatu hal yang paling berharga, yaitu kebenaran. Nah, saudara-saudara, benar yang difirmankan Allah berarti tidak ada kebohongan dari perkataan Allah. Semua perkataannya tergenapi. Jadi itu yang dituai oleh Nuh. Dia menuai dari apa yang dia imani, yaitu kebenaran Allah, dan dia mewarisi kebenaran itu dalam hidupnya bersama-sama dengan keluarganya. Apa yang kita yakini dan kita imani, itulah yang akan kita terima. Karena itu Bapak Ibu, memang masalah kecil ini kadangkala kita itu diperhadapkan kepada yakin enggak, beriman enggak kepada Tuhan. Karena apa saja yang kita imani, apa saja yang kita yakini, kita itu loh diajar untuk bisa mempercayai yang kita imani itu. Jadi kalau kita beriman, besok Tuhan akan menolong kita, itu harus diimani. Tapi juga harus disertai dengan apa? Disertai dengan ketaatan kita. Kalau Tuhan ingin kehidupan kita, kalau kita ingin kehidupan kita menjadi lebih baik dari esok, kita beriman bahwa Tuhan itu loh yang akan memberkati. Tapi juga kita harus bekerja secara lebih sungguh-sungguh dan mengandalkan Dia. Kalau kita mengharapkan anak-anak kita mengalami kemajuan, maka kita mendidik mereka juga dalam bentuk yang lebih serius. Nah, itu akan memunculkan hasil pada akhirnya. Dan itu yang dimaksudkan, Nuh mewarisi kebenaran. Dia mendapatkan itu sebagai sebuah warisan. Dan menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Mari perhatikan, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi Tuhan itu pilih orang, dia pilih orang yang tepat sesuai dengan apa yang ingin dia wariskan. Sama seperti kalau di keluarga kita punya warisan. Kalau anak-anaknya hidupnya itu enggak betul-betul dekat dengan orang tuanya atau menunjukkan ketaatan. Kadang-kadang untuk memberikan warisan kepada anak-anaknya itu agak berat orang tua. Tapi lihat anak yang biasanya taat, anak yang biasanya berlaku baik kepada orang tuanya, selalu mengikuti apa yang diperintahkan orang tuanya, itu pasti warisan yang diberikan kepada itu jauh lebih, biasanya orang tua itu lebih senang memberikan kepada anak-anak yang demikian. Sama seperti itu, banyak orang ikut Yesus, tapi tidak semua orang dipilih oleh Tuhan untuk mendapat menikmati sesuatu yang daripada Tuhan. Dan itu tergantung kepada respon kita. Tergantung kepada respon kita. Nah, dia mendapati kebenaran itu sekarang. Ada di depan matanya. Imannya yang menjembatani sesuatu yang tak terlihat olehnya. Dan belum terwujud, pada akhirnya terlihat dan terwujud. Maka ketika kemudian tenggelam seluruh orang di dunia, dia baru terbuka matanya. Oh, ternyata yang Tuhan katakan itu benar. Kadang-kadang kita tidak perlu tahu apa yang Tuhan kerjakan di hari esok. Yang penting kita taat saja. Imani dan taati, imani dan taati, imani dan taati. Maka akan terwujud hal-hal yang kita impikan. Apa-apa yang dikatakannya akan terjadi. Hanya orang-orang yang memiliki iman yang dapat melihat apa yang belum nyata. Sekali lagi saya ulang kalimat saya. Hanya orang-orang yang memiliki iman yang dapat melihat apa yang belum nyata. Dan apa yang belum
berwujud kenyataan. Dan wujud adalah buah daripada iman. Nah, ini yang dinikmati, maka mereka selamat. Saat keluarga selamat, kemudian mereka pada akhirnya menjadi penerus daripada kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu itu benar-benar nyata. Air bah datang, habis semua orang, tapi mereka terselamatkan. Akhirnya, benar-benar terwujud. Apa itu yang terwujud? Allah akhirnya menurunkan mereka dari atas batra dan melanjutkan hidup umat manusia. Yang tadi samar, sekarang menjadi tidak samar lagi. Yang tadi kabur, menjadi nyata. Sekarang saya simpulkan. Saya simpulkan dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang yang bekerja di sebuah ladang. Dan di sebuah ladang itu ada satu bukit kecil. Dan berdasarkan penelitian, di bukit kecil itu terkandung emas. Terkandung emas. Ada semacam peninggalan begitu yang disimpan di tempat itu. Lalu orang yang punya tanah ini terus menggali, terus menggali, terus menggali, terus menggali. Tapi makin dia gali, tidak ada tanda-tandanya. Lalu dia tinggalkan. Tapi ada orang lain yang minta izin, biarkan saja saya yang melanjutkan untuk penggalian itu. Dia bilang, tidak usah, hanya buang-buang waktu saja. Sudahlah, berhenti, saya sudah melakukannya. Pengalaman selama berbulan-bulan saya mengerjakannya. Itu apa yang orang katakan itu bahwa harta karun di tanah ini, itu sesuatu hal yang mustahil. Saya sudah rugi untuk beli tanah ini. Tidak ada apa-apa. Tapi orang yang kedua bilang begini, izinkan saya untuk bisa menggalinya. Lalu dia terus menggali, dan ternyata belum ditemukan apa-apa. Lalu dia datang kepada pemilik tanah, dia bilang, iya ternyata betul. Apa yang kamu katakan itu ternyata memang tidak ada harta karun seperti mana yang dikatakan oleh orang di tanah ini. Tapi ada sahabatnya yang datang lagi. Dia bilang, mungkin saya harus coba juga. Lalu silakan saja. Buktinya saya sudah coba. Teman yang kedua kita juga sudah coba. Enggak tahulah, itu hanya bohong saja. Bapak Ibu Saudaraku, ternyata dia hanya menggali, hanya beberapa meter setelah itu ditemukanlah harta karun. Inilah gambaran orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak hanya taat setahap, 2 tahap, tapi sampai menemukan dan menikmati warisan kebenaran itu. Sama seperti orang yang menggali tadi. Karena itu kadang-kadang kita mungkin berhenti dalam beriman kepada apa sih yang kita harapkan. Makanya kita tidak dapat apa-apa. Tapi ada orang yang beriman sampai dengan yakin betul, dia telateni sampai dapat. Maka itu yang terjadi. Makanya saya mau katakan Bapak dan Ibu, iman itu diuji melalui proses. Sehingga ketika iman itu dikatakan ada buahnya pada waktu kita mencapai garis finish, pada waktu kita mencapai garis akhir. Jadi saya simpulkan, biarlah setiap kita belajar dari Nuh. Yang pertama, beriman seperti Nuh, iman yang berbobot, iman yang tinggi, iman yang bertindak karena memang dia yakin. Jadi rumusnya adalah iman plus taat sama dengan selamat. Yang kedua, hidup itu harus memberi dampak, tapi kadang-kadang bukan hanya memberi dampak yang positif untuk kebaikan kita, tapi juga menjadi dampak yang memberikan penghukuman kepada orang lain karena kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Dampaknya, imannya membawa dampak baik bagi keluarganya. Yang mau mengimani apa yang dikatakan Allah, mereka akan diselamatkan. Nah, imannya juga membawa dampak penghukuman bagi mereka yang meremehkan peringatan Tuhan, di mana seluruh umat manusia pada akhirnya dibinasakan. Demikian dengan kita, maka kita juga harus menunjukkan sebuah kehidupan yang tidak membawa kepada penghukuman, tapi membawa kepada keselamatan pada akhirnya. Pada akhirnya saya katakan kalimat ini, imannya Nuh telah membawa dia untuk melihat seluruh kebenaran Allah. Dia mewarisi sesuatu yang daripada Allah, mewarisi kebenaran, dia menikmati kebenaran Allah. Dia dijelaskan secara nyata melalui fakta. Ini loh, semua hal yang aku rancangkan sekarang terbuka di hadapan matamu. Maka itu juga yang terjadi. Satu kali
hal-hal yang kita doakan, hal-hal yang kita impikan, hal-hal yang kita akan harapkan, itu sesuatu hal yang nanti akan diwujudkan oleh Tuhan dan mungkin kita akan menjadi terkagum-kagum, terheran-heran. Tidak masuk akal cara Tuhan itu. Nah, kiranya kita sekalian dapat belajar dari Nuh melalui peristiwa yang dijalaninya dalam iman kepada Tuhan, tetapi juga dalam ketaatannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati keluarga kita, dan seluruh hal yang kita harapkan di hari depan. Berimanlah dan taatlah, supaya keselamatan dan buah dari iman kita, itu kita bisa tuai pada akhirnya. Mari kita berdoa.